Shalom, happy Sunday semuanya. Siapa yang datang pagi hari ini dengan sukacita boleh lambaikan tangannya. Saya undang Bapak Ibu boleh bangkit berdiri, boleh kasih salam kiri kanannya. Katakan you look good today, apa kabarnya? Haleluya. Luar biasa.
percaya bahwa pagi hari ini kita akan merasakan kemenangan, amin. Mari kita siapkan hati kita mau naikkan pujian penyembahan kita. Bapak, kami mengucap syukur pagi hari ini kami dapat hadir di tempat ini dengan sehat, dengan sukacita, semua karena anugerah-Mu Bapa. Pagi ini kami mau merayakan kebaikan-Mu, the goodness of God di tempat ini. Kami mau menaikkan sukacita kami, sorak-sorai pujian penyembahan kami. Dari awal hingga akhir, hanya Engkau yang bekerja di tempat ini Tuhan. Berkati kami Tuhan Yesus. In Jesus name we pray, amen. Saudara-saudara, kita percaya kita punya Tuhan yang besar. Kita percaya kita punya Tuhan yang selalu setia dalam kehidupan kita. Dan apapun situasi kita saat ini, kita percaya Tuhan selalu menolong kita, amin. Dan apapun situasi kita, Tuhan selalu menolong kita. Dan apa jadinya jika Tuhan tidak pernah menolong kita? Sebab dalam cerita Sadrak, Mesak, dan Abednego, ketika mereka disuruh untuk menyembah patung yang dibuat oleh raja, mereka berkata seperti ini: jika Allah kami yang kami puja tidak sanggup melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangan-Mu ya Raja, amin saudara-saudara. Tetapi seandainya tidak Tuhan, seandainya Tuhan tidak menolong saya, seandainya Tuhan tidak mencabut duri di dalam daging saya, hendaklah Tuanku ya Raja mengetahui bahwa kami tidak akan memuja dewanku dan tidak akan menyembah patung yang Tuanku dirikan itu. Bapak, ajarkan kami agar kami punya hati yang walaupun meskipun kami dalam keadaan terdesak sekalipun, kami punya Bapa yang setia. Bapa yang setia, Kau Allah yang setia Tuhan. Jadi kami anak-anak-Mu yang berseru dan memanggil kepadamu. Ini persembahan kami Tuhan. Kasih yang Kau beri, kasih yang selalu pasti. Bagaikan mentari yang hangatkan jiwa ini. Tangan-Mu yang bawaku ke air yang tenang, temukan kedamaian yang tak terbilang. Kau Bapa yang setia, selamanya Kau setia. Kasih-Mu padaku melebihi hidup, kasih yang sempurna, yang tak pernah berubah, yang tak pernah tinggalkan. Kasih-Mu padaku tak berkesudahan untuk selamanya. Kasih-Mu Bapa, kasih yang Kau beri, kasih yang selalu pasti.
kami Bapa. Biar mulutku dan hatiku selalu memujimu, biar jiwaku dan hidupku bermegah di dalam-Mu, biar mulutku dan hatiku selalu memujimu, biar jiwaku dan hidupku bermegah di dalam-Mu, biar mulutku dan hatiku selalu memujimu, biar jiwaku dan hidupku bermegah di dalam-Mu. Kau Bapa yang setia, selamanya Kau setia. Kasih-Mu padaku melebihi hidup, kasih yang sempurna, yang tak pernah berubah, yang tak pernah tinggalkan. Kasih-Mu padaku tak berkesudahan untuk selamanya. Katakan, Kau Bapa yang setia. Kau Bapa yang setia, selamanya Kau setia. Kasih-Mu padaku melebihi hidup, kasih yang sempurna, yang tak pernah berubah, yang tak pernah tinggalkan. Kasih-Mu padaku
tak pernah berubah, yang tak pernah berubah, meninggalkan, yang tak pernah tinggalkan. kasih-Mu Bapa, Kasih-Mu padaku tak berkesudahan untuk selamanya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Kau Bapa yang setia Tuhan, Kau Bapa yang setia. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan atas kehadiran-Mu dalam setiap kehidupan kami. Hadirat-Mu nyata pagi hari ini ketika mulut kami, hati, jiwa dan hidup kami menyembah-Mu Tuhan. Hadirat-Mu telah membebaskan kami. Kebaikan dan kesetiaan-Mu telah memenangkan kami. Kami sama-sama berdoa Tuhan. In Jesus name we pray. Amen. Siapa puji Tuhan? Boleh tahu sekarang kirinya lebih dari 5 orang. Silakan. Kita berdoa hadirat Tuhan. Kita puji Dia lebih lagi. Sebab kita percaya kita punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Sama-sama. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Sama-sama. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Tuhanlah. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu. Hanya padamu hatiku percaya, Sebab Dia apa? Kaulah menara Dan juga apa? kota perlindungan. 1, 2, 3, go! Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padamu takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Come on. Bapak setianya tidak pergi dari kita, amin. Dan kasih setianya sampai selama-lamanya. Kami mau percaya Bapak bahwa Engkau sungguh baik. Hati kami mau mengimani Tuhan. Dalam low season kami, high season kami, Engkau selalu memegang kami. We love you and we honor you, Lord. Mari sama-sama. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kasih setiamu Tuhan.
Kita tidak takut untuk menjadikan Dia pilihan kita. Amin. Kau pilihan setiap kami Tuhan. Mari sama-sama katakan. Kau Tuhan yang
Shalom Jemaat IFGF Batam yang dikasihi Tuhan. Berikut pengumuman untuk sepekan ke depan. Mari bergabung dalam komunitas Care Group untuk semakin bertumbuh dalam Tuhan dan saling memperhatikan. Dan ibadah TYNC setiap hari Sabtu pukul 5 sore bertempat di gereja. Dan IFGF Kids akan diadakan setiap hari Minggu pukul 9 pagi. IFGF Men akan mengadakan 9 pagi. IFGF Men akan mengadakan olahraga bersama tanggal 16 September pukul 6 pagi, bertempat di Taman Kolam Sekupang. Sehabis olahraga akan dilanjutkan dengan ngopi bersama. Doa syafaat hari Kamis, tanggal 19 September pukul 7.30 malam bertempat di gereja. Doa puasa dimulai tanggal 20 September pukul 10 malam sampai dengan tanggal 21 September pukul 6 sore. Dan doa bersama via Zoom akan diadakan pukul 3 sore. Mari seluruh jemaat Tuhan untuk ambil bagian dalam doa dan puasa ini. Ibadah yang pro akan diadakan tanggal 21 September pukul 7.30 malam bertempat di gereja. Sekian pengumuman untuk sepekan ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita siapkan hati kita mau membawa doa-doa kita ke Tuhan. Persembahan kami Tuhan. Ulangkan tanganmu saudara, rasakan hadiratnya yang baru setiap hari. Anugerahmu kepadaku tak pernah berubah, perbuatanmu terlukiskan di dalam hatiku, tercengangku dibuatmu, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput darimu. Kau indah, kau mulia, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapanmu. Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku. Tak henti senap nafasku, menyembahmu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Segala puji, segala hormat, senap hatiku menyembah. Terimalah senap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Benar Tuhan, terimalah hidup kami sebagai persembahan yang hidup pagi ini Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus, haleluya Bapa, terima kasih. Engkau baik, sungguh sangat baik dalam kehidupan kami. Kalau kami bisa sampai di tempat ini pada siang pagi hari ini Tuhan, bukan karena kekuatan kami Tuhan, bukan karena Bapa kehebatan kami Bapa. Biarlah Bapa segala puji syukur hanya kami bagi kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Bapa, saat ini kami berdoa Bapa buat setiap pergumulan jemaat Tuhan. Bahkan saudara kami yang dalam penyembuhan Tuhan, penyakit mereka saat ini Bapa. Tuhan terima kasih, kami hanya berharap belas kasihan-Mu Tuhan. Kami hanya berharap Bapa kuasa-Mu yang bekerja Tuhan. Bagi setiap Bapa saudara kami dalam keadaan sakit pada saat ini Bapa. Kami bersatu hati Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa terus Bapa buat pemulihan Pak Cecep Tuhan. Kami terus berdoa Bapa, Engkau pulihkan dia Tuhan. Oh Tuhan, Bang Haryanto Tuhan saat ini juga Tuhan. Kami sangat tidak percaya Bapa jamahan-Mu Tuhan. Bahkan Tuhan saudara kami, Bapak kami Bapak Boy Saragi Tuhan. Tuhan kami juga percaya Tuhan jamahan-Mu. Kesemua akan terjadi dalam kehidupan mereka Tuhan Yesus. Tuhan kami juga berdoa buat anak kami Bapak Willy Hizkia Tuhan. Kami terus berdoa bahkan Bapak Kak Iren Tuhan.
Sungguh Bapa kami percaya Bapa belas kasihan-Mu. Berikan kesempatan kedua mereka untuk bisa menikmati berkat-berkat-Mu Tuhan. Pemulihan akan terjadi Tuhan. Terima kasih bahkan Bapa bagi setiap kami Bapa yang datang pada siang pagi hari ini Bapa, yang mungkin ada dalam keadaan terbeban berat, sakit Tuhan, apapun pergumulan Tuhan, kami berdoa bagi setiap kami, oh Tuhan yang datang di tempat ini pada siang pagi ini Bapa, akan kami pulang dari tempat ini dengan membawa satu sukacita dari Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa Bapa buat setiap pergumulan jemaat yang lain Tuhan. Bahkan Tuhan mungkin Tuhan ada saudara kami yang sedang bergumul dalam pekerjaan Tuhan, yang sedang mencari pekerjaan Tuhan, Kau buka jalan Tuhan Yesus. Hanya Engkau Bapa satu-satunya pengharapan kami. Oh Tuhan, kami hanya beriman kepadamu Tuhan. Kau telah sediakan terbaik bagi setiap saudara kami yang mencari pekerjaan. Bahkan Tuhan yang bergumul juga Bapa, Tuhan memiliki Bapa, Tuhan keturunan Tuhan Yesus. Kami juga percaya Tuhan, Engkau campur tangan Bapa, Engkau tidak akan pernah Bapa, oh Tuhan mempermalukan umat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih, semua akan indah dan tepat pada waktunya Tuhan. Engkau akan berikan keturunan yang terbaik Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Bapa buat setiap pasangan hidup Tuhan di tempat ini Bapa, Engkau Bapa nyatakan yang terbaik juga Tuhan. Kami berdoa Bapa, Engkau sediakan Bapa pasangan hidup yang sepadan bagi setiap Bapa Tuhan anak-anak-Mu di tempat ini Bapa. Terima kasih, terpuji nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa Tuhan secara khusus buat ibu-ibu yang sedang mengandung Tuhan pada di tempat ini Bapa. Tuhan Engkau memberkati Tuhan Yesus untuk setiap janin-janin yang sedang berkembang Tuhan saat ini, sampai nanti Tuhan melahirkan Tuhan dengan baik. Berikan kesehatan, jamahan-Mu, kuasa-Mu, kasih-Mu Tuhan. Bahkan kesabaran buat ibu-ibu kami, kesehatan yang terbaik Tuhan. Kami berdoa buat setiap ibu-ibu yang sedang mengandung di tempat. Terima kasih, terpuji dalam nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan, bangsa kami Indonesia dari Sabang sampai Merauke juga Tuhan, kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu. Kami terus berdoa buat bangsa ini Tuhan. Kami terus bergumul untuk kesejahteraan bangsa ini Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, bahkan Tuhan pemimpin-pemimpin yang telah terpilih Tuhan, Engkau juga memberkati mereka, terlebih memiliki Bapak integritas Tuhan, bahkan memiliki roh takut akan Engkau Tuhan. Mulai dari pimpinan pusat sampai ke setiap Bapak pelosok-pelosok Tuhan, berikan roh takut akan Engkau Tuhan Yesus, sehingga mereka bisa melayani Tuhan, bukan untuk dilayani Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, memberikan terbaik Bapak buat setiap masyarakat rakyat kami Indonesia. Terima kasih Bapak, bahkan kota kami Pulau Batam, kota yang kami cintai Bapak, Pulau Batam Tuhan, Kau juga memberkati Tuhan Yesus. Sebab kami tahu bagian kesejahteraan kota ini adalah bagian kesejahteraan kami Tuhan. Maka dari itu Bapak kami berdoa Bapak buat setiap Bapak instansi pemerintahan, bahkan setiap investor Bapak, bahkan perusahaan-perusahaan asing, baik lokal juga Bapak, Engkau memberkati Tuhan, bahkan semakin terbuka Tuhan lapangan pekerja di kota ini Bapak, sehingga kesejahteraan kota ini Bapak semakin bertambah-tambah Tuhan Yesus. Terima kasih, terpujilah nama-Mu, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Bapak. Bahkan Tuhan di akhir Bapak, Tuhan kebaktian kami pada pagi siang hari ini Bapa, Tuhan kami juga memberikan persembahan kami Bapa. Engkau berkat setiap tangan-tangan yang akan memberi Bapa, Tuhan persembahan ucapan syukur, bahkan Tuhan persepuluhan, apapun bentuknya Bapa pemberian kami Tuhan, Engkau memberkati Tuhan Yesus. Biarlah Bapa Tuhan menjadi dupa dan menjadi kemuliaan nama-Mu saja Bapa yang kami beri Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Inilah menjadi doa dan seruan kami pada pagi siang hari ini Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bisa syukur berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Undang Bapak Ibu boleh bangkit berdiri, kita mau sama-sama naikkan lagi. Segala puji, segala hormat, senang hatiku menyembah-Mu. Terimalah senam hidupku sebagai persembahan yang
Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Segala puji, segala hormat dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau melayakan setiap kami boleh bersama-sama hadir di tempat ini Tuhan. Terima kasih Engkau begitu sabar menuntun setiap kami. Begitu banyak kesalahan yang kami lakukan ya Tuhan. Pagi hari ini tidak sekedar kami boleh hadir memuji Tuhan, tetapi hati kami senantiasa mengucap syukur buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Apapun kondisi kami, dalam keadaan baik atau tidak baik, Kau mau berkata, Kau Tuhan yang tetap setia. Kau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan setiap kami. Kasih-Mu tetap sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Setiap kita jemaat Tuhan yang rindu untuk bersama-sama ditaburi kebenaran firman Tuhan, mari sama-sama kita katakan dalam nama Yesus, amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan, amin. Haleluya, thank you tim praise and worship. Wow, dahsyat Tuhan kita, amin. Pagi hari ini penting sekali bagi kita orang-orang yang percaya mengikut Tuhan, ya. Apa sih motivasi kita boleh hadir setiap minggu di gereja? Apa sih tujuan kita datang ke tempat ini? Apakah karena kita sedang butuh Tuhan menolong kita? Tak salah saudara. Apakah kita datang karena kita mungkin sudah habiskan banyak waktu di hari-hari yang sudah kita lewati? Tapi penting kita sadari, kita datang sedang bertemu dengan pribadinya Tuhan. Amin. Sehingga ketika kita datang beribadah, kita nggak asal-asalan saudara. Artinya asal-asalan bukan berarti pakaian saudara asal-asalan, bukan begitu. Tetapi hati Anda siap menyembah Tuhan. Amin. Sehingga bulan ini kita berbicara tentang integritas itu nggak sekedar sebagai pelajaran buat kita, tetapi bagaimana hati kita datang menyembah Tuhan. Amin. Penting sekali saudara. Coba kita cek diri kita. Ngapain saya datang ke gereja? Ya. Apa saya nggak tersentuh dengan pujian penyembahannya? Iya, nggak tersentuh karena kita nggak buka hati kita, saudara. Karena kita fokus kepada diri kita, nggak fokus apa yang mau kita berikan sama Tuhan. Penyembahan kita sama siapa gitu ya? Ya, baru-baru ini kan ada konser artis dari di Jakarta gitu ya, Bruno Mars ya. Ada yang nonton di tempat ini. Mahal tiketnya saudara. 8 juta, 3 juta, tapi banyak orang yang nonton, penuh. Ya, karena apa? Karena mereka pingin ketemu. Bayar harga gitu ya. Dibayarin 8 juta. Ya, banyak yang kecewa, nggak pas gitu ya. Kita nggak mau seperti itu, kita nggak mau kalah seperti dunia, saudara. Ketika kita datang, ya, tadi saya baru pulang kerja. Saya bukan mau menunjukkan, saya lebih baik daripada saudara di tempat ini. Ya, saya tadi baru pulang kerja, saya berdoa sama Tuhan. Tadi pagi hujan, saudara. Di Tanjung Luncang itu hujan. Saya berdoa sama Tuhan, biar hujan ini berlalu. Ya, ternyata Tuhan kabulkan. Hari ini saya melihat bangku-bangku diisi dengan jiwa-jiwa. Amin. Tidak sekedar kita boleh mengisi absen di tempat ini, saudara. Penting sekali, saudara. Supaya kita pulang dari tempat ini membawa sesuatu, pengharapan yang baru. Amin. Gak usah tegang-tegang. Haleluya. Bulan ini masih berbicara tentang integritas, ya, bagaimana kehidupan kita memiliki integritas. Mungkin hal ini, integritas itu udah sering kita dengar, ya, bahkan di tengah-tengah pekerjaan kita, mungkin di sekolah atau di perkuliahan. Sering sekali ya. Kemarin minggu lalu Pastor Has menyampaikan bahwa integritas itu ya perkataan dengan tindakan kita itu selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, kemudian ya, bagaimana hidup kita boleh bijak
ya. Kita akan belajar tentang Yosua tadi, punya penyembahannya. Thank you buat firman Tuhan yang disampaikan sama Oci tadi ya. Kita juga belajar dari tokoh-tokoh Alkitab seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego ketika ada tekanan dalam kehidupannya ya, yang harusnya dia harus dimasukkan dalam api, saudara. Tetapi iman mereka terus berpegang teguh. Integritas mereka diuji, saudara. Ketika mereka tidak mau mengikuti dunia, ya lagu-lagu tadi tuh kayaknya sinkron sama firman Tuhan pagi hari ini. Boleh lihat kiri kanan, ya ada wajah-wajah baru. Oke, ada wajah baru, ya. Oke, firman Tuhan pagi hari ini saya akan bacakan di dalam Yosua. Saya nggak tampilkan. Saya mengajak kita buka Alkitab kita masing-masing. Yosua 9. Oke. Kita masih belajar bagaimana perjalanan Yosua, ya, bagaimana orang Gibeon, ya, menipu, ya, membohongin, ya, dengan akalnya, ya, supaya dia memperoleh selamat, ya. Oke. Di dalam Alkitab saya terjemahan baru yang jilid kedua, ya. Jadi mungkin ada beberapa kalimat mungkin yang agak berbeda dengan Bapak Ibu punya, ya. Oke. Yosua 9 ayat 16 sampai 27. Begini firman Tuhan. Namun 3 hari kemudian setelah mereka mengikat perjanjian, orang Israel mendengar bahwa orang-orang itu tinggal tidak jauh dari mereka, bahkan di antara mereka. Orang Israel bergerak maju pada hari ketiga, tiba di kota mereka, kota Gibeon, Kifera, Beerot, dan Kirat Yearim. Orang Israel tidak menewaskan mereka sebab para pemimpin umat telah bersumpah kepada mereka demi Tuhan Allah Israel. Lalu segenap umat bersungut-sungut kepada para pemimpin. Pemimpin-pemimpin itu pun berkata kepada seluruh umat, kami telah bersumpah demi Tuhan Allah Israel, oleh sebab itu kita tidak dapat berbuat apa-apa terhadap mereka. Beginilah harus kita melakukan mereka. Kita biarkan mereka hidup supaya kita tidak ditimpa murka karena sumpah yang kita ikrarkan kepada mereka. Pemimpin-pemimpin itu berkata lagi kepada mereka, biarkanlah orang-orang itu hidup, lalu mereka dijadikan pembela kayu dan penimba air untuk seluruh umat. Seperti yang ditetapkan oleh pemimpin-pemimpin mengenai mereka. Kemudian Yosua memanggil orang-orang itu dan berkata kepada mereka, mengapa kamu menipu dengan berkata kami tinggal sangat jauh dari kamu, padahal kamu tinggal di antara kami? Oleh karena sebab itu terkutuklah kamu dan tak putus-putusnya kamu akan menjadi budak, menjadi pembelah kayu dan penimba air rumah Allahku. Jawab mereka kepada Yosua, telah diberitahukan dengan sungguh-sungguh kepada hamba-hambamu ini bahwa Tuhan Allahmu memerintahkan kepada Musa hambanya untuk memberikan seluruh negeri itu kepadamu dan membinasakan seluruh penduduk negeri itu dan dari hadapanmu. Oleh karena kami sangat mengkhawatirkan nyawa kami. Itulah sebabnya kami melakukan hal itu. Sekarang kami ini ada dalam tanganmu. Lakukanlah terhadap kami apa yang kau pandang baik dan benar. Demikianlah dilakukan kepada mereka. Yosua melepaskan mereka dari tangan orang Israel sehingga mereka tidak dibunuh. Pada hari itu juga Yosua menjadikan mereka pembelah kayu dan penimba air untuk umat dan mezbah Tuhan sampai hari ini di tempat yang dipilihnya. Ya, mungkin ada dari antara kita sudah membacanya berulang kali, saya sudah berulang kali bacanya. Apa sih yang Tuhan mau, ya, untuk saya bagikan buat kita semua di tempat ini, ya. Kita akan belajar dari 2 figur hari ini, ya. Yosua dan para pemimpin Israel. Kemudian yang kedua adalah orang Gibeon. Ya. Integritas itu, saudara, terjadi bagi semua orang, saudara. Gak peduli status kita apa, ya. Hari ini kita sama-sama belajar integritas dari
orang Gibeon dan Yosua dan orang Israel sedang diuji. Ya, saya percaya integritas itu memang kelihatannya mudah disebutkan, saudara. Sering kita dengar, tetapi sulit untuk kita jalankan, saudara. Ada banyak di antara kita, bahkan saya sendiri, pernah gagal. Ya, oke, ada sedikit ilustrasi cerita, ya boleh ditampilkan? Ya, ini gambar, ya, gambar seorang pengusaha kaya, kemudian sama pemerintahan. Ya, mereka sedang ngopi di kafe biasa lah, ya kan? Biasanya kalau orang pengusaha ketemu di kafe, biasanya ada hal yang sedang dibahas, ya. Kemudian cerita ini ilustrasi, saudara. Ya, jadi pengusaha ini sama pemerintah yang punya tender, ya, sedang berbicara, ya. Kemudian negosiasi, ya. Kemudian ya si pengusaha ini menawarkan uang pelicin supaya apa? Supaya tendernya dia menangkan, ya. Disogok, ya, suap, ya. Sering terjadi hari ini kan di bangsa kita kan begini, ya. Disuap gitu, ya. Nggak ikut tender secara terbuka, tapi sudah dipilih karena ada kompromi, ya. Kompromi sama pemerintah yang memutuskan siapa yang memegang tender. Ya, singkat cerita mereka sudah sepakat, ya, bahwa dia akan memegangkan tender, ya. Kemudian setelah mereka selesai, ya, mereka keluar dari kafe itu. Ya, nggak sengaja karena terburu-buru, mungkin karena semangatnya gitu, ya, wah, menang tender ini gitu, ya, wow. Senang banget, siapa sih yang senang kalau dapat tender? Ya, senang, oh gilanya luar biasa, karena dia nyogok gitu, ya. Kemudian karena semangatnya terburu-buru, dompetnya jatuh, yang berisi uang. Kemudian di sana ada seorang laki-laki, kita sebut aja namanya Tony, ya. Ada namanya Tony sih, sorry. Ya, si Tony ya sedang duduk, dia seorang pengangguran, ya, sedang pengangguran. Wah, ketemu ini kayaknya jawaban Tuhan gitu, ya. Kemudian ketika dilihatnya, ya, dompet tadi jatuh, ya, dia ambil. Dia pengangguran udah lama nggak makan gitu, ya, 1 hari udah nggak makan gitu, ya. Lihat itu, wah, kayaknya ini jawaban doa, ini pertolongan Tuhan, ya, sehingga dia mengambil uang tersebut, dia pakai untuk makan dan minum, ya, dia puaskan dirinya, ya, dengan uang itu, ya. Jadi pagi hari ini, ya, integritas kita itu, ya, dari cerita tadi, ternyata integritas itu diuji, nggak cuman untuk orang-orang tertentu. Semua kalangan, semua aspek kehidupan kita, mau kaya, mau miskin, mau lagi susah, mau lagi senang, ya, integritas kita diuji, saudara. Dari 2 pribadi tadi kita lihat, ya, ada 3, ya, pemerintah tadi, ya, kita lihat, ya. Kemudian tadi pengangguran itu, ya, kita pikir, ya, ada hal yang sedang terjadi, ya, integritas kita sedang diuji karena apa, saudara? Ya, makanya judul khotbah pagi hari ini adalah hidup tanpa kompromi. Tadi lagunya ada, ku hidup, ku mau tak mau hidup bagi dunia ini, ku tak mau kompromi, ya. Kita kok nggak mau kompromi, ya. Jadi judul khotbah pagi hari ini, bagaimana kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, hidup dalam kebenaran firman Tuhan, bagaimana hidup kita tidak kompromi dengan hal yang di luar dari kebenaran firman Tuhan. Amin. Ya, kita sadari bahwa banyak orang melakukan itu untuk mendapatkan kenyamanan, saudara. Ya, kita lihat, ya, orang Gibeon itu dia sadar kenapa dia lakukan itu, karena mereka takut, ya. Mereka khawatir, mereka mendengar bahwa mereka akan dibinasakan, ya, walaupun ada orang-orang lain, ya, yang bersepakat untuk menyerang, memusuhi orang Israel, tetapi orang Gibeon ini mengambil jalan pintas, ya. Mereka sepakat, ya, dengan terorganisasi, ya. Hari-hari ini kan kejahatan begitu luar biasa. Saya melihat boleh searching di internet, ya, di Eropa itu kejahatan terorganisasi itu
sekarang pemerintah bahkan kepolisiannya itu pusing gitu ngadapinya. Karena apa? Terorganisasi. Ya. Bayangin yang dulunya Swiss, ya, yang begitu aman, ya, bahkan tempat penjara itu bisa kosong, saudara. Tapi sekarang udah banyak, saudara. Pemerintahnya lagi pusing menghadapi kejahatan yang terorganisasi, saudara. Kuat, saudara. Melibatkan banyak orang, sama seperti orang Gibeon, melibatkan banyak. Bahkan semua, ya, orang yang sepakat, ya, mengelabui, saudara. Ya, kalau lihat di Inggris, di Prancis, ya, beberapa kemarin Olimpiade banyak kejahatan kriminal yang terjadi karena tekanan hidup, karena perubahan, karena COVID yang berlalu sehingga mereka beralih profesi. Ya, mereka sepakat sekongkol, ya. Makanya banyak, ya, saya lihat di berita bahkan artis-artis itu, ya, pickpocket atau pencopet itu merajalela di sana, saudara. Bayangin, saudara, nggak, yang muda, yang tua itu sepakat sekongkol jadi profesi mereka, saudara. Mereka sepakat, ya. Orang nggak tahu, orang-orang baru biasanya jadi korban, saudara. Sama seperti orang, ya, Yosua dikelabui, ya, karena ada kejahatan yang sedang dirancang, ya, nggak kelihatan, saudara. Ya, dia buat pakaiannya yang sedemikian rupa, ya. Sekarang kejahatan itu nggak lagi kelihatan bertato, saudara. Ya, baru-baru ini bos saya lagi pergi ke Swiss gitu, ya, kena copet, saudara. Gara-gara dia ada wanita di depan, ya, minta tolong, mencari alamat gitu, ya. Ternyata di belakang itu udah sekongkol, sepakat semua gitu, ya. Ya, ternyata dia udah diambilin semua barang-barang dia di belakangnya. Paspornya, ya kan? Bahkan dompetnya hilang semua. Ya. Ya, ini kejahatan yang terorganisasi. Ini sedang terjadi, makanya firman Tuhan bilang dunia ini semakin jahat, ya, oleh segala keinginannya. Mari kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, minggu lalu kita belajar bagaimana hidup kita bijak, saudara, dalam mengambil keputusan dalam kehidupan kita, nggak sembarangan, saudara. Ya, bagaimana bangsa Israel ketika mengambil keputusan yang salah, nggak melibatkan Tuhan, konsekuensinya ada, saudara. Ya. Tapi bagi hari ini, mari kita sama-sama belajar. Oke, di Yosua. Ya. Yang pertama, ya, Yosua 2 ayat, ya. Oke, sorry. Terlalu banyak catatan. Oke, Yosua 9 ayat 24. Oke. Itu bisa ditampilkan, ya, ada di depan, ya. Jawab mereka kepada Yosua, telah diberitahukan dengan sungguh-sungguh kepada hambamu ini bahwa Tuhan Allahmu memerintahkan kepada Musa hambanya untuk memberikan seluruh negeri itu kepadamu dan membinasakan seluruh penduduk negeri itu dari hadapanmu. Oleh karena kami sangat mengkhawatirkan nyawa kami. Itulah sebabnya kami melakukan hal itu. Ya. Semua ada alasan. Ya. Dalam kehidupan kita, gak bisa. Ya. Gak bisa kita dalam hidup ini gak kompromi. Ya. Kita gak akan pernah bisa, atau usaha kita gak akan pernah bisa maju. Ya, hilang dari kebenaran firman Tuhan, ya, sehingga kita nggak benar-benar berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Sama seperti tadi seorang pengusaha, ya, karena dia takut kalah, ya. Makanya poin yang pertama, bagaimana hidup di dalam keberanian, ya. Hari-hari ini kenapa orang melakukan kompromi dalam kehidupan kita? Karena nggak berani, saudara. Ada ketakutan yang menguasai. Ya. Ketika ketakutan, sama seperti orang Gibeon tadi, karena mereka takut, saudara. Ya, 24 tadi baca, saudara. Mereka takut, mereka akan binasa. Sehingga mereka melakukan tipu daya. Tujuan mereka apa? Supaya mereka bisa hidup. Ya. Padahal belum terjadi apa-apa. Ya, tapi mereka mengambil keputusan untuk mereka tidak jujur.
ya, sampai di hari yang 3. Bayangin siapa di tempat ini yang mau ditipu? Nggak ada di tempat ini yang mau ditipu. Semua kita nggak mau ditipu, ya. Tapi ini sering terjadi, saudara. Ya, poin yang pertama yang saya mau bagikan buat kita adalah bagaimana hidup di dalam keberanian. Ya, di dalam 2 Timotius 1 ayat 7, ya, kita boleh baca, sebab Allah, ya, memberikan, kita sama-sama baca 3, 2, 1, yuk, boleh, ada situ ya. Tapi kasih dan ketertiban, ya, kalau di terjemahan kedua, ya, ketertiban itu diganti dengan penguasaan diri. Ternyata, ya, kita ini, ya, dikasih kuasa, saudara. Ya, nggak cuman kita kuat, saudara, kasih, tapi ada penguasaan diri, ya. Kalau di terjemahan kedua ada ganti ketertiban itu adalah penguasaan diri. Ya, sering sekali kita karena takut, ya, sama seperti pengusaha tadi, karena kita takut, oh, kalah nanti, gak mau bersaing, saudara. Ya kan? Makanya waktu beberapa tahun lalu, adik saya kan, adik ipar saya, namanya Daniel, dia pegang IO gitu ya. Jadi di mall-mall itu sering ada pertandingan, saudara. Jadi pertandingan itu, ya, ada macam-macam, bernyanyi, model gitu ya. Ya, saya nggak katakan semua IO itu nggak benar, tetapi banyak settingan, saudara. Pemenangnya sudah tahu, ya, karena apa? Karena ada sogok-sogokan tadi, saudara. Ya, jadi saya cerita, ternyata begitu. Wah, anak saya ingin dimenangkan. Jadi berlomba itu bukan menilai lagi kualitas, tetapi siapa yang memberi, ya, lebih, dia akan dimenangkan. Sama seperti pengusaha tadi, ya, karena dia khawatir, ya, karena takut, karena banyak saingannya, dia berpikir, oh, nggak mungkin, bisa jadi aku kalah. Bagaimana aku melakukan hal tipu daya, ya, dengan sogok, ya. Kemudian yang kedua, si pengangguran tadi berpikir, oh, ini jalan Tuhan, ya, aku dapat, ya. Kadang-kadang kan kita berpikir, ya, oh, mudah-mudahan aku lagi nggak ada uang, mudah-mudahan aku ketemu uang, gitu ya. Jangan, saudara, itu nggak dari Tuhan, saudara, itu milik orang. Ya, itu diri kita sedang diuji integritasnya. Ya, sering sekali terjadi, ini kesaksian, saudara. Saya beberapa kali ketemu handphone, dompet, ya. Tapi memang betul, saudara, apa yang kita tabur itu yang kita tuai, saudara. Ketika saya ketemu dompet, handphone, saya berusaha untuk mengembalikan, saudara. Ya, ternyata terbukti apa yang saya lakukan itu, saudara, ketika saya kehilangan sesuatu, saudara, itu kembali, saudara. Ya, kita melihat bahwa dalam hari-hari dalam kehidupan kita, ya, baik, ya, jadi nggak berbicara tentang orang tua, integritas itu sedang diuji dalam kehidupan kita itu bukan cuma di tempat kerja, saudara, tetapi di segala aspek kehidupan kita, saudara. Sama seperti tadi, pengangguran tadi sedang diuji. Banyak di antara, ya, mungkin pengangguran ini berpikir bahwa yang penting makan aja dulu, ya kan? Yang penting selamat aja dulu nih perut. Persoalan nanti terserah lah, ya kan gitu. Kadang-kadang kita mengesampingkan integritas kita. Kita malah lebih mementingkan apa yang menjadi kebutuhan kita yang sedang urgent, sehingga kita melewatkan, ya, kita kompromi, ya, sama seperti pengusaha tadi kompromi, ya, karena dia takut, dia tidak memenangkan tender, ya. Kemudian yang kedua, saya nggak panjang lebar, ya, ada 3 poin yang sama-sama kita akan pelajari. Hidup dalam kebenaran, ya. Saya kira kita dalam hidup ini pasti banyak hal-hal yang salah dalam kehidupan kita. Kita pun pernah kompromi, saudara. Ya. Kita pun pernah salah. Gak ada di tempat ini gak pernah salah, saudara. Tapi bagaimana hidup kita ini, kita belajar bagaimana kita hidup dalam kebenaran, saudara. Artinya apa, saudara? Kita tahu yang memegang kendali kehidupan kita ini adalah Tuhan. Dasarnya adalah Tuhan, saudara. Amin. Yang memegang kendali kehidupan kita ini adalah Tuhan.
Sehingga kita tahu apa yang baik, apa yang benar, bukan menurut kita, tetapi menurut Tuhan. Amin. Makanya Yosua, ya, dia melakukan. Kita lihat di Yosua 9 ayat 19, ya. Jadi ini nanti kalau lihat Alkitabnya itu mungkin di Alkitab saudara itu TB, tapi ini BINK, artinya bahasa Indonesia masa kini. Jadi tampilannya masa kini supaya kita gampang pahamnya saudara. Ayo kita baca sama-sama Yosua 9 ayat 19. Ya, dikatakan bahwa pemimpin itu pun berkata kepada seluruh umat, kami telah bersumpah demi Tuhan Allah Israel. Oleh sebab itu kita tidak dapat berbuat apa-apa terhadap mereka. Ya. Ketika orang-orang Israel mendesak mereka, mendesak pemimpin bangsa Yosua, kenapa kamu biarkan orang Gibeon ini ada di tengah-tengah kami? Ya. Ketika ada desakan, ya, ada tekanan, seringkali integritas kita kan sedang diuji. Yosua integritasnya sedang diuji, saudara. Apakah dia melakukan apa yang dimau oleh orang-orang Israel, masyarakat orang Israel yang begitu banyak? Ya, hari-hari ini gitu kan, demo rame-rame gitu kan. Ketika kuat bikin orang hadir hingga keputusannya gak berani, ya kan? Sama seperti orang Yosua tadi sama orang pemimpin Israel. Ketika ada tekanan, ya, orang-orang Israel bersungut-sungut, ya, mengapa mereka ada di tengah-tengah kami, gitu ya? Kenapa mereka dibiarkan hidup? Tetapi Yosua berpegang kepada apa yang dia katakan. Ya, kita lihat mereka sudah mengikat sumpah. Ya, kalau hari-hari ini kan sumpah begitu mudah kita kumandangkan, bahkan kita lihat, bahkan sering dilakukan orang. Tapi memegang teguh kepada apa yang disumpahkan itu sulit, saudara. Banyak orang itu menjadi semboyan aja, saudara. Tetapi kita lihat Yosua dan pemimpin-pemimpin Israel, mereka berpegang teguh kepada kebenaran. Ya, sebenarnya bisa aja mereka kalau negosiasi sama Tuhan, ya, itu salah gitu ya. Kadang-kadang kita untuk keinginan kita kan kita negosiasi gitu ya. Tapi hari ini kita belajar bagaimana kita hidup dalam kebenaran. Yosua memilih untuk hidup di dalam kebenaran. Sehingga apa yang dia lakukan, dia pertanggungjawabkan. Sehingga dia memilih ya hidup dalam kebenaran itu dan melakukannya, saudara. Sehingga dia nggak mau ya keputusan yang diambil ada tekanan yang ya orang-orang Israel menekan dia. Kita lihat ya, pemimpin-pemimpin itu pun berkata kepada seluruh umat, kami telah bersumpah demi Tuhan Allah Israel. Oleh sebab itu kita tidak dapat berbuat apa-apa terhadap mereka. Ya, sumpah, bayangin. Kalau zaman dulu sumpah itu ya sangat dipegang teguh, saudara. Tapi kita pagi hari ini, amin. Mari kita hari ini kita sepakat, kita berjanji sama Tuhan, ya oke, kita sudah melakukan hal mungkin lari dari jalan Tuhan, tapi kita nggak mau kita hidup terus di dalamnya. Amin. Kita nggak mau terus kompromi dengan dunia, dengan cara yang di luar dari kebenaran firman Tuhan. Supaya apa? Supaya kita melihat penyertaan Tuhan itu sempurna dalam kehidupan kita. Amin. Makanya saya suka juga lagu, Bu Mada mungkin lagu favoritnya, selidiki aku tuh. Apakah aku mengasihi engkau? Ya. Mari pagi hari ini saya mengajak kita semua di tempat ini. Kita datang ke tempat ini karena kita mengasihi Tuhan apa enggak, saudara? Izinkan Tuhan selidiki hati kita. Karena kita lihat kebaikan Tuhan itu yang begitu luar biasa. Begitu sabar, ya. Enggak ada di muka bumi yang begitu sabar menuntun setiap kita. Ya, udah salah, masih juga dikasih tempatnya. Yosua kita lihat dari pribadi Yosua, banyak kesalahan yang dilakukan, saudara. Tapi Tuhan begitu sabar, begitu luar biasa kasihnya. Dia menuntun, dia kembali lagi mengingatkan, merangkul lagi. Ya kalau orang Batak bilang menghanju, ya kan? Dihanju lagi kalau misalnya anak-anak kita lagi ngambek, biasanya orang tua kan, ya nganju gitu ya. Nantilah anakku belinya, papa kan lagi nggak ada, ya. Tuhan itu lebih dari itu, saudara. Ya ketika kita jatuh dia nggak biarkan kita, saudara. Ya bahkan dia mengasihi Yosua, banyak kesalahan yang dilakukan Yosua. Walaupun dia pemimpin yang begitu luar biasa. Banyak hal yang salah yang dia lakukan. Tetapi dia mau belajar.
untuk terus memperbaiki dirinya. Ya, hidup dalam kebenaran. Gak mudah saudara. Kita jatuh bangun. Ya. Tapi ingat saudara. Kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Kita gak mau sia-siakan. Ya. Kita mau katakan kepada diri kita. Kita mau mengikut firman Tuhan. Amin. Yesus sudah menjadikan teladan. Ya. Bagaimana integritas itu saudara. Sampai di akhir hidupnya saudara. Di kayu salib. Ya. Sampai kepada tujuan. Setiap kita di tempat ini. Kita boleh dilayakan. Amin. Poin yang ketiga. Yang terakhir adalah. Hidup di dalam tanggung jawab. Kalau sudah terjadi kesalahan kita nggak lari saudara. Banyak orang yang ketangkap di KPK gitu berusaha lari gitu saudara. Yosua nggak mau lari. Bahkan orang Gibeon juga bertanggung jawab. Kita sama-sama belajar nanti saudara. Ketika kesalahan itu terjadi dalam kehidupan kita, konsekuensinya ada. Kita harus berani bertanggung jawab saudara. Jalani konsekuensinya saudara. Sadari bahwa yang kita lakukan adalah salah saudara. Maka Tuhan akan memulihkan setiap kita. Amin. Jangan mau terus tinggal saudara. Kita belajar dari bangsa Israel. Yosua. Di dalam Yosua 9 ayat 27 dikatakan. Pada hari itu juga Yosua menjadikan mereka pembelah kayu dan penimba air untuk umat dan mesbah Tuhan. Sampai hari ini di tempat yang dipilihnya. Konsekuensinya ada. Dijalani saudara. Dia nggak mengambil jalan pintas atau dia, kalau mereka udah lakukan curang udah binasakan aja. Nggak membela diri. Ya banyak kalau di sekarang ini udah ketangkap basah gitu. Ya kalau kita lihat KPK OTP ya langsung ketangkap gitu melakukan kejahatan masih juga bisa menang saudara. Membela diri saudara. Tetapi Yosua dan pemimpin Israel mereka nggak membela diri, nggak membenarkan diri. Saya kan di pihak yang ditipu, ya. Seharusnya saya nggak salah gitu. Harusnya mereka harus dibinasakan. Banyak kita berpikir begitu. Berpikir saya di pihak yang benar, ya. Pinginnya jalan kita yang kita ikutin gitu ya. Kemauan kita yang kita turutin. Tapi pagi hari ini kita diingatkan sama Tuhan. Bagaimana apapun ya yang kita lakukan yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Yang mungkin tak kelihatan. Kita akan mau bertanggung jawab. Menjalaninya. Ketika kita bertanggung jawab, maka Tuhan akan memberikan jalan keluar dalam kehidupan kita. Ikuti prosesnya Tuhan, saudara. Ya. Ketika saya melakukan kesalahan, saya mencuri, saya harus dihukum, saudara. Saya harus masuk penjara, ikutin, saudara. Ikutin prosesnya. Maka Tuhan yang akan menolong, memulihkan. Ya, mungkin orang lain berpikir, ya kalau kita sudah lakukan kesalahan gitu ya, mungkin orang lain kan sudah mencap kita. Oh dia itu nggak bisa tuh dipegang omongannya, pembohong. Ya di tempat ini, ya saya mau katakan siapapun kita, kesalahan apapun yang pernah kita lakukan, ya mungkin orang lain sudah lihat, orang sudah mungkin mengasih label dalam kehidupan kita. Pegang terus kebenaran firman Tuhan. Tuhan sanggup memulihkan. Amin. Jangan mau terus tinggal sehingga kita jauh daripada Tuhan. Udahlah, tinggalkan aja. Gak mau lagi ke gereja. Mari pagi hari ini orang bisa ya memponis kita, tetapi kita nggak mau berpegang apa kata orang, karena hidup kita ini bukan kata orang, saudara, tetapi kata Tuhan. Amin. Karena setiap kita pada endingnya kita akan mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan, saudara. Makanya kita jangan menyibukkan diri kita dengan apa yang dilakukan orang lain, saudara. Tetapi bagaimana kehidupan kita ini terus kita selaraskan kehidupan kita dengan kebenaran firman Tuhan, ya. Terus semakin lagi, saudara. Saya juga terus belajar, saudara. Bagaimana kehidupan saya, ya hal-hal
yang nggak berkenan, kita mulai perbaiki, saudara. Kita mau bertanggung jawab, ya. Kita mau diproses sama Tuhan, ya. Sehingga janji-janji Tuhan tergenapi dalam kehidupan kita. Amin. Sebuah quote mengatakan gini, saudara. Satu-satunya alasan integritas menjadi beban bagi kita adalah pada saat kita menikmati hidup dalam ketidakjujuran. Kita berani jujur di hadapan Tuhan. Ya. Kemudian ada lagi, saudara. Dunia hanya menilai apa yang kita lakukan. Tuhan menilai motivasi kita melakukannya. Ya. Gak salah, saudara, dunia sedang melihat kita. Tetapi ingat kembali motivasi kita apa, saudara. Bahkan pagi hari ini motivasi kita ada di tempat ini ngapain, saudara. Ya. Mungkin kita fokus untuk melakukan hal-hal yang spektakuler dalam hidup, gak salah, saudara. Tetapi kalau motivasi kita gak selaras dengan kebenaran firman Tuhan, semuanya sia-sia. Ya, melelahkan, saudara. Makanya mengikut Tuhan kelihatannya sih capek banget gitu ya. Tetapi ada kekuatan, ada penghiburan. Ketika motivasi kita itu benar untuk kemuliaan nama Tuhan, saudara. Amin. Mari pagi hari ini, ya, kita nggak mau sibuk dengan apa yang dikatakan orang lain. Ya, makanya hari-hari ini kan anak-anak muda, ya bahkan bukan cuma anak-anak muda, kita terlalu sibuk dengan apa yang dikatakan orang lain terhadap kita. Sehingga kita memperbaiki diri kita bukan menurut apa yang Tuhan mau, tetapi apa yang kata orang lain. Ya, sehingga ketika kita nggak sanggup melakukannya, kita stres, kita berdiam diri. Ya, mari pagi hari ini kita nggak mau menyibukkan, ya, karena mata Tuhan memandang seluruh kehidupan kita. Amin. Dia memandang seluruh kehidupan kita. Apakah hidup kita ini mengikut, ya, tren dunia atau firman Tuhan. Amin. Bahkan di dalam sekolah juga, ya, kita belajar integritas. Bagaimana, ya, di sekolah, ya. Kemarin anak saya gak jadi ujian ulangannya, dia bilang, Pak, kami gak jadi ulangan, harusnya ulangan. Kenapa? Saya bilang gitu, ya. Karena ada teman saya pergi ke kelas lain mencari soal. Ya, ternyata kelas lain itu duluan ujian. Ya, jadi temannya ini berlaku curang. Dia ngambil pertanyaan-pertanyaan dari kelas lain, ya, sehingga ketahuan, saudara. Ya kan? Dalam anak sekolah juga, ya, mari anak-anak sekolah di tempat ini, ya, kita menjaga integritas kita di hadapan Tuhan, melakukan hal yang benar. Sehingga ketika tahu, ya, gurunya cancel ulangannya. Gak jadi ulangannya, Papa. Gara-gara soalnya udah tahu, ya, bukan ulangan lagi jadinya, ya kan? Karena udah tahu, ya, disebarkan gitu, ya, akhirnya di cancel ulangannya. Saya bilang sama anak saya, ya, kita harus jujur, ya, kita harus berani, ya. Integritas itu nggak bisa secara instan, saudara. Kita mulai dari keluarga kita, dimulai dari kecil. Kalau cuma integritas berbicara tentang perkataan dan tindakan itu selaras, saudara, kita kalah sama orang-orang yang Jepang sana, saudara. Mereka nggak percaya sama Tuhan, saudara. Tapi integritas mereka dibangun dari kecil, saudara. Dari anak-anak, makanya dari TK mereka nggak belajar, SD mereka nggak belajar, tetapi mereka bangun karakter. Bagaimana mereka jujur, bagaimana mereka respon, bagaimana mereka menghormati guru, bagaimana mereka menghormati orang tua. Kita kalah, saudara. Integritas itu nggak cuma berbicara tentang perkataan kita dan tindakan kita selaras, tetapi hati kita. Hati kita ini selaras gak dengan kebenaran firman Tuhan. Makanya di dalam Amsal 4 ayat 23 ini salah satu ayat favorit saya, saudara. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Karena apa yang ada dalam kehidupan kita kalau nggak kita jaga,
Mungkin perkataan kita dengan tindakan kita orang lain lihat, bagus. Tetapi segala hal terjadi, kompromi dalam kehidupan kita terjadi, dimulai dari hati kita, gak kita jaga. Sehingga landasan kita sebagai orang Kristen hilang, saudara. Sehingga dasar kita bahwa hidup kita bukan milik kita lagi, tapi milik Tuhan yang telah menebus setiap pelanggaran kita. Amin. Semua kita gak luput dari segala kesalahan, saudara. Tapi bagaimana kehidupan kita hari lepas hari, kita mau berjalan, kita mau berani, ya. Kadang-kadang kalau kekhawatiran itu menguasai kita, ya, maka kita melakukan hal-hal di luar dari kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, bagaimana kita hidup dalam kebenaran. Gak mudah, banyak tekanan, saudara. Percayalah, Tuhan akan memberikan kekuatan, penghiburan. Dia tidak pernah meninggalkan setiap kita. Bahkan firman Tuhan mengatakan, Dia tidak akan berikan pencobaan melebihi dari kekuatan kita. Amin. Bahkan yang terakhir, bagaimana kalau terjadi, kalau sudah melakukan kesalahan, bagaimana kita boleh berjalan bertanggung jawab untuk menjalaninya, saudara. Ketika saya melakukan kesalahan, saya harus bertanggung jawab. Konsekuensinya apa? Maka Tuhan akan sanggup memulihkan keberadaan kita. Justru di tengah-tengah kegagalan kita, banyak hal yang kita pelajari. Kita menjadi kuat, menjadi orang yang bijaksana. Sehingga kita menjadi orang yang hati-hati. Sering sekali kita kurang hati-hati. Kadang-kadang kita perlu jatuh dulu, saudara. Tersandung dulu, saudara. Ya, saya ingat waktu khotbah Pastor Kasudungan, kadang-kadang Tuhan kasih kejutan dalam kehidupan kita. Supaya kita sadar, saudara. Mari pagi hari ini, firman Tuhan yang boleh singkat saya sampaikan. Mari kita katakan kepada Tuhan, terima kasih Tuhan. Makasih, Kau begitu sabar menuntun setiap kami. Mungkin di hari-hari yang kami lalui banyak hal yang kami lakukan kompromi, karena kami takut, karena kami khawatir, sehingga kami melakukan di luar. Bahkan kami mencari kenyamanan kami. Kami mengumpulkan segala sesuatu karena kami mau di ending kehidupan kami mengalami kenyamanan, sehingga kami lari dari norma-norma yang Tuhan tetapkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Buat hari ini kami boleh diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Saya undang suara sinyal worship leader. Kau membuatku sesuai rencanamu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milikmu. Sebab kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah dalamku. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Kau membuatku sesuai rencana. Benar ya Tuhan. Kau memegang setiap musim hidupku. Kami serahkan kekhawatiran kami. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milikmu. Bahkan setiap kekurangan kita. Setiap kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah. Tetap Kau pandang indah dalamku.
memegang. Kau memegang setiap musim Setiap hidup. musim kehidupan kita. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milikmu. Semua kekuranganku Tuhan. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap kau pandang indah. Tetap Kau pandang indah dalammu. Mari angkat tanganmu kepada Tuhan. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Oh, semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap kau pandang indah. Tetap Kau pandang indah dalamku. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Jesus, haleluya. Membuatku sesuai rencanamu. Benar Kau ya Tuhan. memegang setiap Kau yang memegang setiap musim kehidupan kami. Bagaimana kami hidup sesuai dengan Ku kebenaran. serahkan semua Kami serahkan semua kekhawatiran. kekhawatiran kami. Ku Kau yang memberikan jalan keluar dalam kehidupan kami. Bahkan semua kekurangan kami. semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah dalammu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Kami serahkan semua kekhawatiran kami kepada Engkau Tuhan. Sebab masa depan kami ada di tangan-Mu. Kami mengerti bahwa hidup kami dituntun oleh-Mu ya Tuhan. Roh-Mu bekerja dalam kehidupan kami, Roh-Mu yang tinggal dalam kehidupan kami, sehingga setiap proses yang terjadi dalam kehidupan kami tidak sendiri Tuhan. Roh Kudus-Mu yang terus ada mengajari kami, menghibur kami, membimbing setiap kami. Terima kasih buat pagi hari ini. Kamu sudah nyampaikan isi hati-Mu. Tidak sekedar kami boleh belajar, tetapi kami boleh melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Kami mau memiliki integritas di dalam Engkau Tuhan. Kami hidup menurut kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini Kau berkati setiap umat-Mu yang hadir. Apapun keberadaan kami mau katakan Kau Tuhan yang baik. Kami mau berdoa dalam nama Yesus, setiap yang sakit boleh disembuhkan, yang terikat boleh dibebaskan, bahkan yang sedang berkesusahan Tuhan yang boleh menolong, memampukan, bahkan setiap yang sedang mencari pekerjaan Aku berdoa dalam nama Yesus, setiap mereka boleh mendapatkan pekerjaan yang terbaik Tuhan, dan lewat pekerjaan itu nama Tuhan boleh dipermuliakan. Aku berdoa dalam nama Yesus, setiap masa depan anak-anak kami di tempat ini yang sekolah, mereka boleh memiliki integritas dalam Engkau, sehingga Engkau pakai setiap mereka di masa muda mereka boleh menjadi terang, menjadi garam, menjadi dampak bagi generasi-generasi di mana mereka boleh berada Tuhan. Aku berdoa dalam nama Yesus, Kau berkati setiap kami gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Apapun keberadaan kami, terima kasih buat tuntunan-Mu. Terima kasih Engkau memandang setiap kami indah di hadapan-Mu. Karena kami tahu kami ada milik-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus. Setiap kita yang diberkati, sama-sama kita katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Haleluya. Terima kasih Pastor Herman buat firman yang luar biasa. Yang diberkati boleh lambaikan tangannya semua. Siap hidup tanpa kompromi. Siap hidup dalam kebenaran. Siap hidup dalam keberanian. Siap hidup dalam tanggung jawab. Amin. Amin. Haleluya. Saya undang Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir, boleh lambaikan tangannya. Tidak ada?
Haleluya. Kita semua jemaat yang setia, amin. Setelah ibadah kita boleh memberikan kotak persembahan ada di sebelah kiri saya. Saya undang Bapak Ibu boleh bangkit berdiri kembali. Kita mau angkat pujian kita sebelum kita tutup ibadah kita hari ini. Segala puji, segala hormat, senap hatiku menyembah. Terimalah senap hidupku sebagai persembahannya. Segala puji, segala puji, segala hormat, senap hatiku menyembah. Terimalah senap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Bukan kehendakku Tuhan, bukan kehendakku, namun kehendakmu Tuhan, namun kehendakmu. Hidupku hanya bagimu, ku bagimu. Kau indah, kau mulia, ku ingin hidupku menyenangkanmu. Menyenangkanmu hanya bagimu, hanya kehendakmu, hanya kehendakmu. Segala puji, segala hormat, segala puji, segala hormat, senap hatiku menyembah. Terimalah senap hidupku sebagai persembahan, sebagai persembahan yang hidup, sebagai persembahan yang hidup, sebagai persembahan yang hidup. Berikan kemuliaan untuk Allah kita. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Segala pujian, kemuliaan, pengagungan hanya bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Berikan kami hati yang senantiasa menyembah Engkau ya Bapa. Terpujilah nama Tuhan. Kami bersyukur atas segala kebaikan Tuhan, cinta kasih Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah semangat sukacita senantiasa Tuhan nyatakan bagi setiap hamba-Hambamu yang boleh melayani di tempat ini ya Bapa. Biarlah sukacita daripada surga terus ada di dalam kehidupan mereka. Jerih payah mereka senantiasa Tuhan perhitungkan. Terima kasih memberkati kehidupan mereka, usaha mereka, studi mereka, apapun yang dikerjakan Tuhan menolong dalam segala sesuatunya ya Bapa. Hamba-Mu berdoa buat setiap jemaat Tuhan. Kami tahu ada banyak pergumulan yang kami hadapi, tapi Tuhanlah yang menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Engkaulah yang Tuhan yang menjadi pengharapan kami ya Bapa. Kami akan melangkah menjalani kehidupan kami dengan mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Firman Tuhan katakan, berbahagialah orang yang kesukaannya Taurat Tuhan, yang merenungkannya siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya, yang tidak pernah layu daunnya, apapun yang diperbuatnya berhasil. Tuhan menjadikan engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Tuhan menjadikan engkau tetap naik dan bukan turun. Pulanglah dengan damai sejahtera daripada Allah Bapa di surga. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah cinta kasih daripada Allah Bapa di surga,
Roh Kudus yang kami perlukan di dalam kehidupan kami, yang menuntun kami, yang memimpin setiap kami, yang menguatkan kami, meneguhkan kami mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Setiap kita yang diberkati sama-sama katakan amin. Amin.